Jadi sebenarnya ini tuh alat bantu. Yang kita berikan itu sebenarnya adalah pengalaman kita selama ini. Real. Serius. saya nggak nyalain dia ya, Oke. tapi maksudnya apa sih susahnya lu ngasih tahu. Lu ngasih tahu, Info. lu WA info, Pak, gue lagi apa atau apa. Dan turns out ternyata di banyak cerita ada Gen Z kemampuannya bagus, anaknya baik, nggak pernah punya sejarah bolos, tiba-tiba tuh 4 hari nggak masuk. Setelah ditanya tahu nggak kenapa? Kucingnya mati. Kita akan ketawa, tapi buat mereka itu Tapi support nggak info ya? Ya itu tadi makanya itu support system mungkin nggak info karena dia devastated gitu loh. Oke. Oke, tapi kembali lagi di sini bahwa itu kesombongan manusia ya, yang selalu belittle seseorang. Setuju. Whenever mereka itu doesn't understand atau mereka ini nggak tahu tentang apa yang mereka hadapi, mereka tuh cari jalan pintas. Resolve ego, bisa punya ruko seperti ini, pasti dukun. Ya, itu seperti selalu itu. mereka jump to conclusionnya itu tadi gitu loh. Coba sering nggak orang-orang di sini yang lihat tetangganya baru ganti mobil misalkan apalah R3 gitu. Ya. Pasti korupsi. Nah, itu kan sesuatu yang kalau saya kira itu loh yang harus dihilangkan. Kalau Gen Z itu ya karena mereka lahir dengan ceprot itu geser. Ya. Mobil itu tinggal pencet gitu loh ya. Hidupnya Nggak- pasti nggak berbeda. gini ya. Iya Tahu dan nggak ya Gensi sekarang ya? iya dan Mobil tuh pernah diginiin loh untuk buka kacanya. Dan serial TV itu pernah loh keluarnya itu tiap minggu. Iya. Bukan kayak Netflix keluar jebret 15 episode lu bisa maraton nonton tuh nggak ada. Nggak bisa. Kalau dulu misalkan orang nonton ada drama TV Tahta, Tersanjung dan sebagainya. Itu tuh seminggu sekali, terus kemudian jadi setiap hari, terus kemudian jadi on demand seperti ini. Everything on their fingertips Gen Z. Mesen apapun itu tinggal gampang. Bahkan dirimu pun mungkin terkena disruption di dunia pariwisata. Ya. Zaman dulu orang itu diajak oleh travel agent, sekarang mereka itu bisa berkeliaran naik motor sewaan, Iya. tiba-tiba nyari hidden gem. Ya. Betul. Itu kan merusak landscape kan. Tapi kan predikat merusak itu untuk orang-orang yang lemah dan mereka ini hanya melihat mereka ini playing victim. Mereka itu mental miskin. Jadi Tidak mampu beradaptasi. mungkin. ya makanya kalau boleh saya katakan bahwa Gen Z ini memang pembawa kita ke zaman yang berikutnya. Nah, apakah selamat atau enggak? Ya tergantung. Makanya saya bilang kiamat itu di tangan Gen Z karena segala hal saat ini. Gen Z itu bikin mudah. Segala hal itu bikin cepat. Segala hal itu harus sekarang. Dan artinya apa? Mereka akan menyuruh seseorang untuk make it happens. Lebih cepat, sekarang dan sebagainya. Kalau orang ini tidak ada, they created them. Siapa? AI. Not Awesome Indonesia ya. Iya. Artificial Intelligence. Dan itu sudah masuk ke ranah-ranah yang kalau saya kira udah ajaib loh. Kalau dulu cuman bikin logo. Real. Sekarang mereka bikin musik. Bikin video klip. Ya. Bahkan sebentar lagi, mark my words ini. Dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kita bisa ngomong gini. Ngasih perintah ke situ. Saya mau film, bintang cowoknya Brad Pitt, bintang ceweknya misalkan Dian Sastro, film tentang perebutan kekuasaan yang berakhir dengan penculikan alien, settingnya di Jakarta, Istanbul dan di mana dulu, prom yang lengkap, enter klik, Jadi kita tunggu 5 menit, film jadi, kita nikmati. Dan itu udah ada kan ya? AI video itu. Ada tapi kan belum sempurna, tapi sempurna, itu nggak pakai lama. Ya. Nah kalau itu saja bisa diciptakan. Kalau tadi kamu bilang bahwa orang jalan ke bulan karena sebuah fantasies yang mereka jadikan sebuah film. Nah ini kan fantasinya akan lebih Liar lagi. Akan ada apa bro? Gila. Kita nggak sanggup akan berpikir lagi. Kecuali ya mungkin Tuhan akan bilang it's time to reset. Ya. Saatnya Dewa Siwa beraksi. Iya kan? Dewa pelebur ya. Iya, jadi kalau saya kira sih
Gen Z, bukan Gen Alpha. Gen Alpha itu penerusnya, tapi pendisrupt utama itu Gen Z. Saya sebagai Gen X masih bisa agak-agak ngerti milenial seperti dirimu. Walaupun agak-agak nggak ngerti karena gini. Dulu itu kalau kami Gen X itu punya masalah, kita tuh telepon orangnya, kalau nggak didatengin, ngobrol kalau nggak berantem. Yeah. Tapi milenial itu tuh gini, tiba-tiba upload story, storynya tuh bilangnya ngakunya aja nggak punya duit dan nggak bayar utang. Padahal dianya sendiri upload status liburan kemana-mana. Atau misalkan nih, tiba-tiba ini kemarin kejadian, ada seorang cowok yang dia dapat aduan dari istrinya, dan kebetulan dia ini si cowok ini punya temen wanita. Nah teman wanitanya ini dikasih tahu, bini gue itu kemarin tuh sempat cerita ke gue, katanya elu si temen ceweknya ini kayak ngiri sama dia. Loh emang kenapa? Karena elu itu nonton statusnya dia yang lagi beberes, jadi kayak ngerenovasi rumah, pasang walk-in closet, ditonton tapi nggak di like. Astaga. Milenial itu. Dia Ya. bilang si itu tuh kayaknya iri ya sama gue ya. Nah simbol-simbol likes, simbol-simbol apa namanya? Matters ya. Ya itu adalah simbol komunikasi ternyata. Dan nagih utang atau apa Dan sekali lewat lagi simbol ya. yes. Simbol. Gen X itu bingung gitu loh. Lu tuh ngobrol pakai ini gitu loh. Come on, itu kayak tetangga lu datengin aja kali. Nah, tapi ini masih deketan. Oke. Begitu lompat ke Gen Z, it's totally different. Wah, world. Bener-bener berbeda bro. Jangankan saya, kamu aja yang tetangga gak ngerti. Nah saya lihat bahwa mereka yang akan memulai kiamat. Gen Alpha itu yang ngegongin kiamatnya nanti. Dan kiamat itu gak selalu kayak di agama samawi ya. Oke. Bumi terbelah, langit bergulung, enggak. Tapi kayak hal-hal yang kalau saya kira ya, dengan adanya, ini kayak kemarin tiba-tiba PHK di mana-mana. Cuman gara-gara Pak Prabowo bilang rasio utang kemungkinan nanti dinaikkan. Terus kemudian saham-saham pada dipindahin ke perusahaan luar negeri. Terus tiba-tiba semua orang ketakutan. Itu kan sesuatu yang, itu kiamat-kiamat kecil yang akan membesar dan terjadi lebih sering lagi. Ya artinya kita mesti prepare tetap selalu dan harus adaptasi. Betul. Adapt dengan keadaan yang Tapi ada. prepare dan adaptnya gimana coba? Dengan adapt ke Gen Z dan Gen Alpha nanti. Oh iya, caranya gimana? Adapt dengan, kalau menurut Pak Denny gimana? Ini kan overflowing information, overflowing data, overflowing everything. Kemarin itu saya kebetulan nganterin talent saya, seorang Rubik artis, datang ke salah satu, ini orang luar biasa. Dia ini salah seorang Panigoro, tahu Pak Arifin Panigoro ya? Ini Panigoro yang lainnya. Kan mereka bersaudara tuh. Nah Bu Yani Panigoro ini, dia itu pemilik energy building yang di SCBD tahu ya. Dia ulang tahun ke-73, mengundang kami, dan kemudian dia juga mengundang alumni-alumni ITB. Karena dia lulusan ITB juga. Nah di situ saya ketemu dengan satu orang luar biasa, namanya Agung. Dia ini membuat sebuah aplikasi yang sudah melewati seed round, pendanaan, visi dan sebagainya. Sebentar lagi akan jadi unicorn. Kalau saya nggak salah, kalau salah nanti Agung mungkin bisa dibenarkan di sini. Adik kelas saya di ITB, dia jurusan biologi, angkatan 2000 kalau nggak 13. Dia ini membuat sebuah aplikasi semacam GoFood, tapi khusus makanan-makanan yang sebentar lagi kadaluarsa. Atau makanan-makanan yang sebentar lagi itu sudah jadi leftover gitu ya? Iya. Oke. Tujuannya mulia, mengurangi leftover food. Mendiskon harganya besar-besaran sehingga orang tertarik untuk segera mengkonsumsi. Sushi itu kan nggak bisa. Kalau dia dibuat hari ini harus laku, either way harus dibuang. Nah, world itu overflowing dengan makanan yang itu harus di amplifikasi. Bahkan datanya 30% kalau nggak salah Pak. Nah makanya, jadi saat ini dengan industrialisasi yang besar sekali ini, overflowing itu harus di-contain, harus di-channeling, dan harus diselesaikan. Tapi kalau itu makanan bisa masuk mulut, perut, terus jadi feses. Tapi kalau informasinya itu berupa dreams, berupa wants, bukan needs ya. Lu malam-malam lihat tiba-tiba temen kuliah lu dulu yang sebangku, bestie banget, tiba-tiba
beli mobil listrik. Apa enggak selama berbulan-bulan kita akan galau bro, iya kan? Nah itu berarti kan harus didetoksifikasi. Itu perlu hal-hal yang memang harus masuk dengan cara yang sama. Dengan cara apa? Gaib. Hah? Gimana Pak Nonton maksudnya? sosial media ini kan gaib dong, iya kan? Oke. Mempengaruhinya ini bukan pakai induksi, bukan kayak apa loh ya. Orang lihat orang lain beli barang kita jadi pengen tuh gaib dong, iya kan? Misalkan kamu, oh ada restoran Italia di Plaza Indonesia, gue mau ke sana. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk seorang Reza Alvego yang baru datang dari Bali 5 tahun yang lalu tahu tentang itu. Iya, Kan dari sosial media. Atau kalau enggak, bojomu yang, Pah, ayo kita ke sana. Itu kan gaib bro, lihat terpengaruh gitu. Nah, Tidak ada proses yang jelas di situ tapi terjadi. kita gitu harus mempengaruhi secara gaib juga. Oke. Keinginan-keinginan ini agar bisa order. Teratur. Mana sih yang harus didulukan? Mana sih yang harus dialter? Mana sih yang harus dilupakan sejenak? Nah dan ini nggak sesederhana, oh ikut kelas meditasi atau apa. Kita harus mengerti tentang ya the wonder of our minds ini tadi. Bahwa sebenarnya ya sama seperti premisnya NLP. Saat kita diberikan komputer ini, kita nggak dibawain booklet, nggak dibawain user manual untuk mengoperasikannya. Kita akhirnya terpengaruh kalau kita baik dan benar akan jadi itu, kalau sebaliknya, ya itulah yang terjadi. Makanya banyak orang jadi mental health, mental illness, bunuh diri, menyendiri, depresi. Itu karena it's not because negative things, Tapi mereka karena so comparing. much positive things, tapi yang enggak diproses dengan Iya. Kadang kalau saya itu Pak, sorry kalau misalnya agak ke Islam sedikit, apa istidroj. ya Itu yang biasanya saya di otak saya ketika akhirnya ngelihat ada orang yang wah dengan bermegah-megahan segala macam, tapi kok hidupnya megah-megahan, tapi kok hidupnya kayaknya nggak baik itu misalkan segala macam. Saya cuma ingat bahwa ternyata Tuhan itu memberikan harta dan sebagainya itu ya nggak mikir juga, dan itu bisa jadi bukan sebagai berkah tapi juga sebagai musibah. malah musibah sebenarnya kan. Iya. Jadi tadi yang seperti saya katakan bahwa kalau wong Jawa, almarhum mbahku itu bilang, opo wae sing kuwi elek. Opo wae sing Kewareken. oh sing ke Iya. Kegantengan. Jelek gitu loh. Iya kan? Kapien. Apa Maksudnya aja kita yang berbaik terlalu sama orang. gitu ya. Sesuatu yang terlalu itu tuh buruk. jelek, buruk Iya, gitu. Jadi artinya kita tuh harus tetap bisa memilah mana yang sanggup kita konsumsi. Iya. Mana yang kita gantikan dengan hal yang lain dan sebagainya. Dan untuk itu ya kita harus belajar hal-hal yang ya ini kan kalau kita bilang kan spiritual ya. Kalau kita bisa mengatur diri kita. Semoga kita bisa melalui perubahan generasi yang kita nggak tahu loh akan ada apa. Setelah gen alpha ini akan gimana, tingkah polanya seperti apa. Jadi cucu kita. Kalau kita nggak bisa melakukan itu kan, itu tadi kita bisa mati. Kiamat akan datang kepada kita. Bukan karena hal yang buruk seperti itu tadi. Bumi terbelah, langit menggulung, angin bertiup. Bukan. Tapi dari hal-hal yang baik dan orang yang kita sayang. Artinya awareness itu penting sekali berarti ya. Awareness pintu masuknya. Oke. Kemudian kita harus juga mampu mengelola apa yang kita miliki. Oke, setelah aware tadi kita harus mampu mengelola. Tapi untuk mengelola ini tadi, ya kita harus nggak cuma aware, tapi mengenal dengan baik apa yang ada dalam diri kita ini tadi. Jadi kadang-kadang kita kan hari ini kenapa ya kok kita itu bete banget? Kita mencoba mencari tahu. Oh ternyata bete gara-gara apa? Oh tadi tuh lihat ada mobil yang lewat. Ini kenapa mobil? Karena kita cowok ya. Mobil yang lewat, mobil listrik lewat. Dan kemarin itu mobil yang kita pengen. Itu mau remote kita sampai ini. Itu kan kita harus duduk. Menanyakan kepada diri kita, lu serius mau bete tentang itu? Kalau lu mau ya lu dapetin aja. Tapi bisa gak sekarang? Oh gak bisa. Lalu kapan? Maybe 3 tahun lagi. Caranya gimana? Dibagi pembabakannya itu. Apa yang harus dilakukan? Endingnya adalah, oh saya tahu, saya sekarang harus ketemu sama teman SMA saya yang punya perusahaan untuk menawarkan pekerjaan saya agar saya bisa membeli kepercayaannya, memodali perusahaan saya agar saya bisa mengumpulkan uang yang hopefully 3 tahun lagi bisa beli mobil itu. Nah itu loh yang agar nggak orang itu jatuhnya itu ke
ujung. Sama kayak kemarin itu lagi tren banget tentang Stoic ya, stoicism. Orang tuh seakan-akan kayak udah gua mau puasa medsos selama 1 minggu. Gak akan bisa. Kalau bisa lu akan jadi ansos gitu loh. Aneh gitu loh ya kan. Nah enggak, ini cuman perlu diatur waktunya aja. Ya artinya semakin banyak pengetahuan yang kita sudah tahu, kita perlu atur juga yang mana yang lagi kita mau gunakan nih. Misalkan tadi boleh nggak pakai sosial media tapi for certain time. Misalnya screen time-nya diatur segala macam. Bukan harus benar-benar buang itu semua gitu kan Pak. Dan tarot, gelangmu dan hal-hal yang itu tuh sebenarnya adalah sihir yang, nah ini mungkin akan jadi sebuah bukan penutup. Ini kalau kebanyakan nanti mereka akan pusing juga. There is no such thing as hypnosis. Yang ada itu adalah self hypnosis. Kalaupun seorang penghipnotis menghipnotis orang lain, yang dilakukan sebenarnya membujuk orang itu agar mau menghipnotis dirinya sendiri. Kembali lagi ke ini tadi, bahwa sebenarnya kita harus balik ke diri kita. Kita nggak bisa nunggu orang lain untuk menyelamatkan kita. Kita yang harus mulai menyelamatkan diri kita. Dengan apa? Yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ini tadi. Karena pikiran kita ini itu tuh not up to overflowing information, data, dan semua things that happening sekarang ini gitu. Terlalu terlalu lugu gitu loh. Jadinya kalau itu dikelola dengan emosi yang enggak dipersenjatai dengan hal-hal yang sifatnya spiritual ini tadi, hang bro. Kita jadinya menyalahkan orang lain. Karena manusia tuh selalu kalau ada kotak gini, ada titik di sini, nggak mungkin dia ngeliling. Dia pasti tarik garis terdekat. Oke, awesome people, luar biasa. Jadi saya harap Anda nggak terlalu overflowing dengan informasi di video kali ini karena memang yang harus Anda pahami sekarang bahwa kita harus memiliki awareness atau kesadaran akan kehidupan yang ada di sekitar kita, akan realitas yang kita miliki sendiri, sehingga Anda menjadi tuan atas realitas Anda sendiri. Jadi dengan segala alat yang ada sekarang, seperti misalkan bisa kartu tarot, bisa pelatihan-pelatihan yang Anda ikuti dan sebagainya, dan yang ada di muatwismastery.com juga. Kira-kira kita bakal buat pelatihan tarot mungkin nanti Pak Denny? Kalau ada permintaan, kenapa enggak ya? Nah, semua alat yang disediakan oleh semesta kepada kita ini hanya dimaksudkan untuk agar kita semakin luar biasa, agar kita semakin dapat menikmati kehidupan dan membaikkan sesama kita satu sama lain, dan menikmati kehidupan ini sehingga kita dapat grateful atau berterima kasih pada akhirnya nanti kita kembali ke Sang Pencipta. Amin. Kira-kira itu dari saya Reza Fuego, terima kasih Pak Denny Darko atas waktunya dan cerita yang luar biasa. Oke, awesome people, seperti biasa, keep awesome. Oke, thank you Pak. Luar biasa.